Pada sebuah acara pemakaman, tampak seorang nenek tua melambaikan tangannya. Pada saat malam hari, gadis kecil ini kembali melihat bayangan nenek tua itu. Tak lama kemudian, ibunya memasuki kamar. Lalu anaknya berkata, "Enggak, itu dokumen nenek di belakang mama." Si ibu lalu mengajak anak itu keluar kamar. Anak itu sudah mulai tumbuh dewasa. Ia memiliki kemampuan bisa melihat makhluk halus. Suatu ketika, gadis ini kehilangan buku pelajarannya. Lalu ia mengajak adiknya untuk pergi ke sekolah, mencari bukunya yang hilang. Ia pun menemui satpam sekolah, lalu masuk ke ruang kelas. Dan saat ia membuka laci, ada sosok wanita tua di atas laci. Gadis kecil ini lalu pergi, meninggalkan ruangan kelas. Dan saat berjalan, tiba-tiba ia terjatuh. Ada sosok makhluk mengerikan di depannya. Ia lalu bergegas berdiri dan menggendong adiknya, kemudian pergi meninggalkan sekolahan itu, melewati beberapa makhluk yang sangat mengerikan. Gadis ini terbiasa dikelilingi oleh makhluk-makhluk halus. Seiring berjalannya waktu, ia pun tidak takut lagi. Saat dia hendak tidur, makhluk itu bermunculan di mana-mana. Bahkan saat mengambil pakaian pun ia ada juga yang menemannya belajar. Tapi sayang, ibunya tidak percaya dengan kemampuan anaknya. Suatu ketika saat ia sedang tidur, ia bermimpi melihat seseorang yang sudah meninggal. Saat di sekolahan pun ia selalu bersikap aneh. Lalu ketika gadis ini naik kereta, ia pun merasakan hal yang sama, melihat banyak sekali penampakan. Dan bahkan sekarang ia pun tidak merasakan takut sama sekali. Di saat sedang makan di warung bakso, wanita ini melihat sesosok jin berwarna hijau. Ia berada di meja makan, meludahi semua makanan, dan makanan itu pun menjadi sangat enak. Gadis ini melarang adiknya untuk makan, dan jin ini pun merasa tidak senang. Gadis itu melihat si penjual bakso. Ia sedang merendam kakinya, lalu bekas rendaman kakinya dicampurkan ke dalam panci kuah bakso. Gadis ini pun mengajak adiknya dan temannya pergi dari warung itu. Sekelompok anak muda ini sedang bermain jelangkung. Lalu gadis ini datang dan mengatakan bahwa semua makhluk halus sudah datang. Mereka semua udah datang. Terus mau diapain sekarang? Salah satu makhluk itu menyentuh pundak si gadis. Tak lama kemudian gadis ini pun pingsan. Wanita ini sedang kerasukan dan bergaya seperti seorang putri. Anak nakal, kamu manggil-manggil kami. Sekarang kami sudah datang. Mau apa, Nak? Gadis ini lalu menarik tubuh adiknya dan mengajaknya untuk memakan kelopak bunga mawar. Makan? Sementara arwah gadis ini pun tersadar. Ia sedikit bingung, lalu melihat jasadnya dikendalikan oleh jin. Kamu sedang tidak ada di sini. Faras, lepas. Sudah bilang dia nggak ada di sini. Lama kemudian arwah neneknya pun muncul. Si nenek itu pun berusaha memujuk si gadis agar kembali ke jasadnya dan mengusir jin itu. Nenek selalu mengawasi kamu, Saras. Sekarang kamu harus kembali ke tubuhmu. Kamu harus melawan dia. Lalu gadis itu melawan jin yang menguasai tubuhnya. Seketika itu, ia pun mendengar suara ibu dan adiknya memanggil. Sempat tersadar, tapi akhirnya ia pingsan lagi. Dan ketika terbangun, gadis ini sudah berada di atas tempat tidur. Seorang wanita mengalami kecelakaan di jalan raya, mengendarai sebuah motor bersama adiknya. Tampak adiknya sudah tergeletak. Faras,
Ayo kita berdiri, kita pulang ya. Nggak bisa, Kak. Kepalaku sakit. Kamu nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa. Aku mau pulang, Kak. Aku mau pulang, Kak. Hah? Iya. Minta tolong. Tolong. Saya nggak tahu harus ngapain. Tolong telepon ambulans. Malang sekali, wanita ini harus rela kehilangan adiknya untuk selama-lamanya. Tiba saat upacara pemakaman adiknya, terlihat ibunya sangat membenci gadis ini. Ia menuduh gadis ini penyebab kematian adiknya. Lalu kemudian ibunya mengusir gadis ini. Gadis ini pun lalu mengemasi semua barang-barangnya. Keesokan hari, tantenya mengantarkan gadis itu pergi dari rumah, meninggalkan ibunya sendirian. Wanita ini adalah seorang indigo. Ia bisa melihat arwah dari seorang yang sudah meninggal. Seperti perempuan yang ada di sampingnya ini, memiliki wajah yang sangat mengerikan. Sudah pasti itu bukanlah manusia. Dari kenyataan bahwa kita hidup bersama. Kini wanita ini menjadi pendengar yang baik dari arwah-arwah yang mati penasaran. Maafkan mereka. Saya nggak merasa apa-apa. Mereka datang hanya sekedar bercerita atau bahkan meminta bantuan. Lalu wanita ini memutuskan untuk menjadi seorang penulis. Hingga suatu ketika ibunya menelpon dan menanyakan kapan ia akan pulang. Kapan pulang? Bentar lagi pulang kok, Ma. Kenapa? Enggak. Ya udah ya. Ibu menyiapkan makanan kesukaan anaknya. Sementara itu saat anaknya hendak pulang, ia bertabrakan dengan seseorang yang sangat mencurigakan. Ternyata ia adalah seorang teroris, membawa bom di dalam tasnya. Lalu bom itu pun meledak. Melihat berita di dalam televisi yang mirip dengan anaknya, si ibu lalu menelponnya, tetapi tidak ada jawaban. Gadis ini datang ke rumahnya. Ini adalah 40 hari setelah ia meninggal. Hari terakhir ia bisa melihat orang-orang di sekitarnya, tetapi tidak ada satupun yang bisa merasakan kehadirannya, termasuk juga ibunya. Kau yang meninggal tidak pernah meninggalkan kita. Tak terdekat.